kuasa rohmu, hanya kepadamu rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau mempersembahkan doa malam kami. Urapi semua yang kami kerjakan sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan dalam hidup kami, maka seperti yang Tuhan janjikan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau saudara memiliki pertanyaan yang bersifat rohani dan ingin kami menjawabnya, bisa dikirimkan kepada kami. Dan kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, dicermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tetap berada dalam kebenaran Tuhan menghadapi berbagai keadaan yang terjadi di zaman ini. Nah saudara, seperti sore hari ini kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari salah satu yang sering mengikuti doa pagi dan doa malam, yaitu pertanyaan dari Bapak Prenggo Sri Harjanto. Dan ini sudah yang ke-6 kalinya atau bagian yang ke-6. Jadi judul dari renungan ini adalah Takut akan Tuhan, Mengapa Permulaan Pengetahuan. Ini bagian yang ke-6. Saudara-saudara, Pak Harjanto mempertanyakan sebuah kalimat di kitab suci yang bunyinya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah pertanyaannya, ini penjelasannya bagaimana? Kok bisa begitu? Nah kemudian saya mencarinya, kita mencari ya, dan didapati ternyata kalimat itu ada di Amsal pasal 1 ayat 17. Yang bunyinya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi dalam meneliti firman Tuhan ini, saya mengetengahkan yang di bagian-bagian yang sudah lalu, bahwa memahami firman Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa dipahami secara serampangan, harus dipahami dengan teliti dan seksama, seperti itu. Jadi makanya kalau Pak Har kemarin mempertanyakan kok belum terjawab ini pertanyaan saya gitu. Nah, saya membagi-bagi dalam beberapa kali doa malam ini karena waktu kita terbatas, sehingga kecuali bersungguh-sungguh, maka di situ di ayat itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, di dalam ayat itu di Amsal pasal 1 ayat 7, ini satu-satunya ayat yang mengandung frasa yang ditanyakan oleh Pak Harjanto.
Di situ dikaitkan dengan kata beberapa frasa, antara lain takut akan Tuhan itu sendiri, pengetahuan itu sendiri, lalu juga di situ ditambahkan ada kata hikmat. Jadi rupanya pengetahuan ini kalau menurut firman Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan hikmat, dan juga ada kata bodoh, ya, atau kebodohan. Nah, yang lalu sudah kita cermati, tapi kali ini mari kita baca dulu Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Saya baca untuk kita sekalian. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini. Jadi kemarin sudah kita pahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Harjanto ini, yaitu mencermati tentang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah sikap dari orang benar, orang yang memahami soal kebenaran, yang mengenal Tuhan. Kemudian pengetahuan. Nah, kata pengetahuan itu artinya bisa pengetahuan secara umum atau sekedar tahu, tetapi juga pengetahuan dalam artian sains atau ilmu tertentu, cabang ilmu tertentu. Nah, kemudian kata hikmat. Nah, hikmat itu lebih dari pengetahuan. Setiap orang beriman semestinya harus punya hikmat, karena hikmat itu selalu berasal dari Tuhan, yang sudah kita pahami seperti itu. Jadi pengetahuan itu bagian dari hikmat. Tapi pengetahuan tanpa hikmat itu bisa sia-sia, saudara. Malah bisa membawa kepada kehancuran. Nah, kemudian kita mencermati kata bodoh, ya. Kebodohan itu ternyata di sini tadi yang kita baca di pertentangan dengan mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, itu yang disebut orang bodoh atau kebodohan. Nah, jadi saudara-saudara, dalam kita membahas untuk memahami takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, itu ternyata tidak cukup hanya sampai di frasa itu saja. Tetapi firman Tuhan mengaitkan dengan terutama namanya saja firman Tuhan. Mesti hal-hal rohani, hal-hal yang ada hubungannya dengan kebenaran Tuhan. Atau istilah di sini yang digunakan adalah takut akan Tuhan. Nah, kemarin juga sudah kita pahami bahwa cara berpikir atau rumus atau hukum duniawi itu berbeda dengan yang dimaksud oleh Tuhan. Berbeda dengan rumus atau hukumnya Tuhan. Ya, kemarin yang terakhir kayaknya sudah kita pahami, sehingga ini yang banyak menjadi pertanyaan dari kita manusia. Ini kalimat ini kan tidak mudah dimengerti. Masa takut akan Tuhan kok permulaan pengetahuan? Kalau yang menurut kita manusia secara duniawi, permulaan pengetahuan itu apa? Ya belajar toh. Kan seperti itu toh. Permulaan pengetahuan itu ya memahami sesuatu dulu, atau memahami segala sesuatu. Itu permulaan pengetahuan. Tapi kok di sini dituliskan takut akan Tuhan. Nah, sekarang setelah kita memahami semuanya, frasa-frasa itu, maka saya berharap Pak Brenggo Sri Harjanto dan juga kita semua yang ikut menyimak doa malam ini memiliki gambaran bahwa takut akan Tuhan itu
menjadi sifat atau karakter melekat bagi orang benar. Orang yang suka kebenaran dan tidak suka kepada ketidaktaatan apapun. Nah, sehingga ini yang akan menjadi modal bagi kita untuk memahami bahwa takut akan Tuhan itu memang harus yang pertama dan yang utama dimiliki untuk orang-orang yang ingin berpengetahuan atau yang ingin memiliki pengetahuan. Nah, hanya sekali lagi saya ingatkan bahwa cara berpikir atau rumus hukum duniawi itu berbeda dengan rumus atau hukum Tuhan. Saya yang ini ingin memberikan contoh-contoh, ya. Contohnya, ada firman Tuhan yang berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Ini kan tidak cocok dengan cara berpikir dunia. Kalau cara berpikir dunia kan yang menerima itu lebih bahagia dong, yang mengkoleksi sebanyak-banyaknya, yang menerima. Kalau memberi itu kan berkorban, memberi itu berkurang. Apa yang ada pada kita jadi berkurang. Nah, tapi firman Tuhan menyatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kan bertolak belakang ini. Nah, yang benar yang mana? Ya, setelah kita merenungkannya dengan sungguh-sungguh baru kita akan mendapati, oh, ya lebih berbahagia yang memberi. Karena apa? Kalau orang memberi berarti dia punya banyak. Jadi yang memberi itu berarti sudah kaya raya. Kan seperti itu. Jadi firman Tuhan benar. Nah, kemudian ada di tempat lain. Matius pasal 5 ayat 39. Jikalau orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Jadi di sana yang ditekankan adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Tetapi jangan menaruh dendam kepada orang yang membenci kamu. Jangan membenci kepada orang yang membenci kamu. Seperti itu. Ini kan tidak ketemu, saudara ya. Kalau orang menampar pipi kanan, ya dibalaslah. Tapi pengajaran Tuhan Yesus tidak begitu. Supaya kita ini tidak membenci orang yang memusuhi kita. Tidak membenci orang yang membenci kita. Yang benar yang mana? Ya, tentu saja firman Tuhan yang benar. Karena ada banyak kejadian, ada orang yang benci, tapi begitu dikasihi, maka orang yang membenci itu menjadi mengasihi. Ya kan, ketemunya jadi damai. Saya yang ini ingat akan kisahnya Nomensen, penginjil besar di Sumatera, yang membawa kekristenan di tanah Batak, yang dikatakan bahwa pada waktu dia merintis mengabarkan kabar kebenaran Injil di tanah Batak, itu rumahnya dikepung orang dan dilempari batu. Dan malam hari ketika ini yang cerita saya ini orang Batak, saudara, ya, senior saya. Dan beliau mengatakan ketika malam hari yang melempari batu itu pada kelelahan dan tertidur di halaman rumah Nomensen. Nomensen keluar dan membawa selimut lalu menyelimuti mereka. Dan dengan kasih itu kebenaran Tuhan berkembang di tanah Sumatera, saudara ya. Jadi firman Tuhan yang benar. Nah, lalu ini mirip dengan Matius pasal 5 ayat 44. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Kalau prinsip dunia bagaimana? Ya orang yang melawan kita ya dilawan, kan begitu. Tetapi firman Tuhan itu seringkali berbeda dengan hukum kita, hukum duniawi ini. Nah, lalu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu maksudnya apa? Di dalam hal-hal yang negatif, bahkan di dalam tekanan, kita juga dianjurkan untuk mengucap syukur. Tidak cocok lah. Kita mengucap syukur itu kepada hal-hal yang kemujuran, yang merupakan hal-hal yang baik yang kita terima saja. Tapi kalau pas waktu susah, ya tidak bisa mengucap syukur. Tapi firman Tuhan berkata begitu. Nah, makanya sekarang terbukti di dalam pengucapan syukur ada banyak kasus tekanan, kesusahan yang diderita kalah oleh pengucapan syukur. Bisa tertolong, teratasi, dan orang yang mengucap syukur menerima damai sejahtera lebih daripada merasakan kesusahannya. Nah, ini saudara. Jadi yang benar yang mana?
antara hukum duniawi, rumus-rumus secara kemanusiaan, dan firman Tuhan, yang benar firman Tuhan, saudara. Nah, demikian juga dalam hal pengetahuan. Pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan dengan hikmat. Karena hikmat itu lebih dari pengetahuan. Dan hikmat kemarin kita simpulkan artinya apa? Hikmat itu adalah, orang yang berhikmat adalah orang yang tahu apa yang harus dilakukan, diperbuat, dan tahu apa yang harus tidak diperbuat. Nah, jadi orang pandai pun belum tentu berhikmat, ya. Tapi hikmat itu harus ada pada setiap orang beriman. Makanya sampai di sini kita mulai mendapatkan sekarang orang pandai seperti apapun, pinter seperti apapun, maka yang utama dan yang pertama harus dimiliki orang yang berpengetahuan adalah mengerti kebenaran Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan, atau bahasa yang digunakan di sini, memiliki takut akan Tuhan. Makanya takut akan Tuhan itu harus dimiliki yang pertama dan yang utama. Begitu. Itu sebagai permulaan pengetahuan. Kalau itu bukan menjadi modal utama bagi orang yang berpengetahuan, walaupun pengetahuannya sampai setingkat gelar-gelar ilmu pengetahuan dia miliki, tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran dan pengenalan akan Tuhan, percuma. Orang bisa hancur. Dan kalau orang bisa hancur, artinya orang itu bodoh. Lawan katanya dari pengetahuan. Jadi orang pandai seperti apapun, kaya seperti apapun, tanpa dilandasi takut akan Tuhan, akan bisa menuai kehancuran dunia dan akhirat, alias bodoh. Makanya yang pertama harus dimiliki, sekali lagi, ya, sebagai permulaan, takut akan Tuhan, kebenaran Tuhan. Tidak bisa ditawar. Yang benar adalah firman Tuhan. Saya memberikan contoh supaya lebih jelas bagi Pak Harjanto dan juga semua yang mendengar. Ada contoh kasus. Ketua Mahkamah Konstitusi kita, Ketua MK, yang dalam beberapa tahun yang lalu kedapatan korupsi besar-besaran. Ini Ketua MK. Mahkamah Konstitusi itu pengadilannya pengadilan. Saya pakai istilah semacam itu. Jadi orang ini gelarnya S3. Ya sebetulnya disebut namanya juga boleh, wong ini sudah divonis dan sudah masuk penjara. Tapi saya menyebut inisialnya saja, AM. Pak AM ini gelarnya doktor dalam bidang hukum. Ya. Itu dia kan orang berpengetahuan. Doktor kok sampai mencapai ketua MK, ya, Mahkamah Konstitusi. Tapi karena ya kalau kita berpijak kepada pengadilan yang ada ya sekarang ini, sudah dibuktikan bahwa dia korupsi dan divonis seumur hidup. Jadi sekarang ini sudah beberapa tahun di penjara gitu. Nah ini orang pinter, orang berpengetahuan, tapi tidak memiliki takut akan Tuhan. Nah kalau orang yang memiliki takut akan Tuhan, ya tidak korupsi lah. Orang memiliki kebenaran Tuhan, walaupun dia beragama, memiliki keimanan tertentu. Lalu akhirnya apa? Kehancuran hidup. Coba bayangkan kepandaiannya yang sampai tingkat doktoral itu sekarang untuk apa? Tidak bisa digunakan apa-apa, karena dia menjadi narapidana seumur hidup. Halo, gitu. Jadi kalau begitu, maka orang ini bisa disebut bodoh. Ini sebagai contoh. Nah, Pak Harjanto bisa mencari contoh yang lain, atau bahkan mungkin pernah punya pengalaman. Pengetahuannya sudah bagus, bahkan bisa mengajar orang lain, ya. Tapi karena tindakan yang bodoh,
karena berdasarkan tidak takut akan Tuhan, maka pengetahuan itu sia-sia. Dan hal yang seharusnya diterima, yang harusnya lebih menyejahterakan, yang harusnya lebih baik, lebih mulia, tidak jadi bisa diterima karena gagal gara-gara tidak takut akan Tuhan. Makanya takut akan Tuhan, orang yang sadar akan kebenaran, orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan, itu harus menjadi yang utama. Kalau itu tidak ada, semuanya sia-sia. Jadi benarlah pernyataan firman Tuhan ini adalah takut akan Tuhan. Orang yang mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu, takut akan Tuhan, adalah permulaan pengetahuan yang harus ada sebelum orang menuntut ilmu sehingga memiliki banyak pengetahuan. Kalau tidak, berarti yang ada adalah kebodohan. Orang itu bodoh. Kenapa? Nah, terbukti sudah ada orang yang hancur. Dan bukan hanya satu itu. Kalau saya menyebutkan ada banyak contoh. Nah, oleh karena itu, dengan ini saya berharap pertanyaan dari Bapak Prenggo Sri Harjanto terjawab. Dan saya mengetengahkan nilai. Jadi ini jawaban yang terakhir. Kalau nanti Pak Harjanto masih kurang puas, boleh menanyakan lagi perihal berikutnya kepada saya, saudara ya. Tapi saya berharap pertanyaan ini sudah terjawab ya. Takut akan Tuhan, kenapa permulaan pengetahuan itu penjelasannya bagaimana? Karena penjelasannya tanpa memiliki takut akan Tuhan, banyak pengetahuan seperti apapun sia-sia dan menjadi bodoh karena hancur. Yang hancur itu adalah hanya orang-orang bodoh, saudara ya. Kita manusia ini diberi kebebasan oleh Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang yang tidak hancur, seharusnya seperti itu. Nah, jadi setiap renungan ada nilai yang harus saya ketengahkan. Kali ini dalam renungan terakhir menjawab pertanyaan Pak Harjanto dengan judul Takut akan Tuhan, mengapa permulaan pengetahuan, bagian yang ke-6. Maka nilainya saya susun di dalam kalimat berikut ini. Firman Tuhan benar, memiliki pengetahuan sepandai apapun, yang utama dan pertama harus memiliki takut akan Tuhan. Saya ulangi, firman Tuhan benar, memiliki pengetahuan sepandai apapun, yang utama dan pertama harus memiliki takut akan Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada hari Senin sampai Sabtu, pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang jam 5 pagi lebih rinci, lebih panjang, ya sudah banyak yang setia dan selalu menanti-nantikan ikut doa pagi kita. Saya berharap saudara setia mengikuti bersama dengan kami dan diberkati bersama dengan kami dan tim di sini. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, juga terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tema-tema dalam doa malam kita.
Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.